ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna tanggal 21 Juni. Hari ini kita akan dilayani oleh Kak Indra sebagai pelayan firman dan Kak Tika sebagai liturgos. Selamat beribadah. Shalom semuanya, kita ketemu lagi. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita siapkan hati dan pikiran kita saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Kalau udah bangkit berdiri, kita dalam posisi seperti biasa. Mari kita bernyanyi Mars Petak Eti. Semangatlah para ragu-ragu, kami Teruna GPIB. Berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Teruna satu adanya. Terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Sebagai lagu pembuka kita, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17, bait yang pertama dan yang kedua. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malak surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus yang memberkati setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu untuk fokus untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bapa yang baik, sertai juga hamba-Mu yang akan menceritakan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus yang memberi kami hikmat, kebijaksanaan, sehingga hamba-Mu mampu untuk menceritakan dengan baik. Di dalam nama Yesus, amin. Shalom adik-adik. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Rut 1 ayat 1 sampai 14. Lembaga Kitab memberi judul Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion.
semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem, Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab yang bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sehingga di daerah Moab itu ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah, anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah, anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Puja Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, pastinya orang lain, mungkin diri kita sendiri pernah yang mengalami perubahan hidup. Dari mungkin yang ada orang kaya langsung menjadi miskin, atau tiba-tiba orang miskin mendadak menjadi kaya. Perubahan hidup itu bakal terjadi kepada siapapun dan dimanapun, kapanpun juga. Tapi teman-teman pernah nggak mengalami yang namanya titik nol? Apa itu titik nol? Yaitu keadaan di mana kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi, keadaan di mana kita tidak mempunyai apa-apa lagi. Itu adalah keadaan di mana kehidupan kita terendah dalam hidup kita. Ketika kita berada di dalam titik terendah dalam hidup kita, dan ketika ada orang datang kepada kita meminta bantuan, apakah yang akan kita lakukan? Apakah kita akan menolongnya? Apakah kita tidak menolong dia? Nah, cerita kali ini Rut dan Naomi. Kita akan mendengarkan cerita tentang keluarganya Naomi. Kala itu Naomi dengan keluarganya, suaminya dan anaknya, kedua anaknya, Mahlon dan Kilion, suaminya Elimelek, pergi ke daerah yang bernama Moab. Karena pada zaman
itu di tanah Israel terjadi yang namanya kelaparan. Nah, mereka menetap di sana selama 10 tahun lamanya, lama sekali. Mereka menetap di sana 10 tahun. Setelah mereka menetap di daerah Moab, suaminya Naomi yaitu Elimelek meninggal. Akhirnya Naomi mengambil 2 perempuan Moab untuk dijadikan menantunya dan dijadikan istri untuk anak-anaknya, kedua anaknya. Nah, menantunya ini yang bernama Orpa dan Rut. Setelah itu tiba-tiba kedua anaknya Mahlon dan Kilion ini meninggal juga. Nah, ketika dia tidak mempunyai apa-apa lagi, ketika Naomi tidak mempunyai suaminya lagi, dia tidak mempunyai anaknya lagi, dia berencana untuk pulang ke kampung halamannya. Tetapi Rut dan Orpa menantunya ingin ikut bersama mertuanya yaitu Naomi. Nah, ketika dari jalan pulang, Naomi berkata kepada kedua menantunya, "Pulanglah ke rumah ibumu. Kiranya Tuhan mendekati engkau." Naomi mengatakan mereka disuruh pulang, tetapi mereka tidak mau pulang juga. Akhirnya di ayat ke-16 Rut mengatakan, "Janganlah mendesak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, disitulah juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Nah, si Rut ini ingin sekali bersikeras untuk ikut dengan Naomi mertuanya, sedangkan Orpa akhirnya pulang ke Moab. Nah, di sini kita bisa melihat Rut kenapa ia bersikeras untuk ikut dengan mertuanya yaitu Naomi. Karena dia merasakan kasih karunia Allah yang menyertai Naomi, yang mengasihi Naomi. Itulah yang membuat Rut yakin kepada Naomi dan ia percaya kepada Allahnya yang disembah oleh Naomi. Bahkan pada saat ia pulang ke kampung halamannya, Rut di sana bekerja di ladangnya Boas pada saat itu, dan ia mengambil sisa-sisa jelai gandum. Bahkan dia tidak malu untuk melakukan hal itu. Ia malah bersukacita. Hal inilah yang membuat hidup mereka selalu diberkati oleh Tuhan, karena imannya tumbuh. Nah, dari cerita ini kita ambil tiga pelajaran, 3 hal yang harus kita ingat. Apapun kondisi kita, apapun situasi kehidupan kita, dimanapun kita berada, ingat 3 hal yang harus kita pelajari dari cerita ini, yaitu I, P, dan K. Apa itu I, P, K? IPK bukan indeks kumulatif predikat ya adik-adik. IPK itu adalah iman, pengharapan, dan kasih. Yang pertama kita belajar tentang iman. Dalam bahasa Inggris iman itu disebut faith. Faith makes all things possible, yang artinya iman membuat segala sesuatunya itu pasti terjadi. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita belajar untuk mempertaruhkan hidup kita kepada Tuhan. Apapun segala situasi dan kondisi yang kita hadapi, dengan iman
sesuatu yang mustahil bagi kita itu akan terjadi ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita percaya kepada Yesus. Hal ini juga yang membuat Ruth percaya kepada Allah yang disembah Naomi. Iman yang pertama. Yang kedua, kita belajar pengharapan. Dalam bahasa Inggris, pengharapan disebut hope. Hope makes us strong. Pengharapan membuat kita kuat. Kita belajar terus untuk berharap pada Yesus, bukan pada orang lain. Karena hanya pada Yesus sajalah kita berharap, karena Yesus tidak akan mengecewakan kita. Karena kalau kita percaya kepada orang, berharap pada orang, yang pastinya orang itu mungkin suatu saat akan mengecewakan kita. Tapi kalau pada Yesus kita berharap, kita bersandar padanya, Tuhan gak akan mengecewakan kita. Jadi kita belajar untuk berharap pada Tuhan saja, bukan kepada orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita belajar kasih. Kasih dalam bahasa Inggris disebut love. Love connects us all together. Kasih yang saling menghubungkan kita dan sekitar kita. Kita di dunia ini tidak hidup sendirian. Kita di dunia ini hidup bersama-sama dengan orang lain. Ya, kita ini makhluk sosial. Kita tidak hidup sendirian. Kita di dunia ini juga bukan hanya sekedar hidup. Kita bangun tidur, makan, pergi sekolah, pergi kuliah, pergi kantor, kerja, pulang, tidur, makan, dan segitu terusnya. Tidak, ada hal lain yang harus kita ketahui dalam hidup ini. Apa itu? Kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Kita harus menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kalau kita pernah dengar yang namanya Mother Teresa, Bunda Teresa, ya, dia ada salah satu inspirasi dalam menjadi saluran berkat. Dia pernah berkata, jangan dulu melakukan hal yang besar, tapi lakukanlah hal kecil dengan cinta yang besar. Yang artinya kita di sini kita lakukan dengan tulus hati, kita melakukan sesuatu yang kecil dengan cinta yang besar, bagikan itu kepada orang lain, sehingga orang lain boleh merasakan kasih yang besar itu melalui kita. Itu yang diajarkan oleh Bunda Teresa. Nah, ketika kita juga sedang berada di dalam titik terendah dalam hidup kita, bukan berarti kita tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bukan berarti kita tidak bisa memberikan bantuan. Ya, memang kita tidak punya apa-apa, kita tidak punya materi, tapi setidaknya kita masih hidup di dunia ini, kita bisa memberikan apa yang kita punya, yaitu tenaga kita. Kita bisa membantu orang lain. Kita punya pikiran, kita memikirkan apa yang dia butuhkan, dan kita punya hati yang tulus untuk membantu orang itu. Itu saja. Itu juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, apapun yang terjadi dalam hidup ini, ketika posisi terendah dalam hidup kita, ingat selalu yang namanya iman, pengharapan, dan kasih, IPK. Nah, dan ingat, di mana ada doa, di situ ada jawaban. Di mana ada iman, di situ ada mukjizat. Di mana ada pengharapan, di situ ada kekuatan. Dengan memahami tiga hal tersebut, kita dimampukan untuk hidup, untuk menjadi berkat. Sesuai dengan judul TPK pada hari ini, hidup yang memberi hidup. Jadi selamat menjalankan misi Tuhan yang Tuhan beri kepada kita untuk menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi orang lain, dan biarlah sukacita Tuhan boleh senantiasa selalu ada dalam kehidupan kita. Nah, untuk aplikasi Teruna pada saat ini, teman-teman Teruna boleh buat video pendek saja atau cerita dalam bentuk tulisan mengenai pengalaman hidup yang pernah kalian lakukan sesuai tema kita, yaitu hidup yang memberi hidup, yaitu bagaimana kita menjadi berkat bagi orang lain. Misalnya, beberapa waktu lalu kalian pernah menyisihkan uang jajan kalian untuk membeli sembako dan memberi kepada orang yang membutuhkan ketika pandemi COVID-19 ini. Atau kalian
misalnya nggak punya duit atau uang untuk bantu secara materi, tapi kalian bisa membantu dengan tenaga kalian, dengan membantu orang lain. Misalnya membantu orang berjualan, terus mungkin kalian mendoakan dia. Nah, kalian ceritakan pengalaman itu supaya nanti orang-orang yang melihat video kalian boleh terberkati juga melalui video yang kalian buat, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Mungkin itu saja. Nanti tag ini ya di Instagram, bikin post story atau feed gitu, nanti tag IG-nya PT Batra Hayat, @ptbht.hayat. Oke? Kita akan merespon firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 344, bait pertama dan bait yang kedua, ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga-surga yang bakal. Kita akan berdoa, doa syafaat, nanti sekaligus doa penutup ya adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di sorga, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu kembali Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh ada dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman yang boleh kami dengar, yang boleh disampaikan, boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Biarlah melalui pelajaran tentang iman, pengharapan, dan kasih boleh kami bagikan kepada orang lain, dan biarlah itu berguna untuk kami juga, Bapa yang baik. Bapa yang baik, kami berdoa saat ini untuk bangsa kami. Tuhan Yesus yang berkati bangsa kami, bangsa Indonesia yang saat ini dalam kondisi bencana nasional COVID-19. Tuhan Yesus yang memberkati bangsa kami. Tuhan pulihkan bangsa kami dari bencana ini Tuhan. Tuhan yang mampu menghilangkan wabah ini ya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap pemerintahan yang boleh mereka lakukan, kebijakan-kebijakan yang boleh mereka lakukan. Tuhan Yesus memberkati setiap apapun yang dilakukan oleh presiden kami, wakil presiden kami, dan aparat sekitarnya Tuhan, bahkan sampai RT RW di tempat tinggal kami Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa juga untuk adik-adik teruna saat ini. Engkau yang berkati mereka jikalau mereka sakit, Engkau yang menyembuhkannya Tuhan. Jikalau mereka sedang keluar, Engkau yang menjagai. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kakak layan yang boleh melayani pada hari ini. Engkau yang memberkati setiap kami, Engkau yang memberkati, dan terus beri hati supaya kami terus untuk melayani Engkau Tuhan. Ajar kami untuk taat dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus.
Inilah doa dan syukur kami yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajak kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus menyertai kita saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Sariwarta minggu ini tanggal 21 Juni kita ketemu lagi di ibadah selanjutnya tanggal 5 Juli. Dicatat ya. Dan untuk aktivitas hari ini yang dari Kak Indra jangan lupa diupload dan tetap pakai hashtag Taruna Sharing. Ditunggu juga aktivitas dari yang 2 minggu lalu. Tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan. Kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker dan selalu bawa hand sanitizer. Jaga pola makan, makanan yang bergizi, dan jangan begadang. Oke? Sampai ketemu lagi. Bye.